Ya, Assalamualaikum warahmatullahi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentunya selamat sore juga. Dan tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jiretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program spesial kita sore hari ini. Program Bincang Kampus edisi Jumat 30 Agustus 2024. Dan tentunya dalam program ini kami akan memberikan informasi dan juga edukasi bagi kita semua. Dan khusus di segmen kali ini kita akan bahas bagaimana informasi yang tentunya juga sekaligus mengawal perbincangan kita dengan tema politik dan pendidikan, dilema netralitas kampus pasca reformasi. Tentunya pasca reformasi ini perguruan tinggi di Indonesia rata-rata mungkin menghadapi sejumlah permasalahan di mana harus menjaga netralitas politik dan juga sekaligus menjadi lembaga pendidikan yang kritis dan juga independen. Dan kita akan tanyakan bagaimana pengamatan dari narasumber kita di sore hari ini. Ada Profesor Hasnawi Haris M. Hum selaku Guru Besar Universitas Negeri Makassar, juga sekaligus Direktur Eksekutif Voters Voice Research and Consulting atau disingkat dengan VVRC. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Prof. Sore. Baik. Baik. Bagaimana kabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin boleh izin menyapa Tribuners dulu nih yang sedang menyaksikan kita. Oke, sahabat Tribuners yang saya hormati, saya banggakan. Baik. Hari ini kita bicara tentang tema yang sangat krusial. Krusial banget. Pendidikan dan politik. Iya. Iya. Oke, dan nanti kita akan muncul banyak pertanyaan, Prof. Siap. Tapi sebelum itu, kabar Prof Hasnawi setelah mungkin dan juga kesibukannya setelah mungkin menemani tugas dari Prof Hussein Syam, itu diisi dengan kesibukan apa saja nih, Prof? Ya, itulah bedanya dunia kampus dengan dunia birokrat. Baik. Kalau kita di kampus itu kan pejabat struktural itu tugas tambahan. Artinya dia berbatas usia, berbatas waktu. Ketika usia sudah tidak terpenuhi, ketika masa jabatan berakhir, itu akan kembali ke rumah asalnya, ke program studi, mengajar mahasiswa, mendidik mahasiswa menjadi mahasiswa yang hebat. Oke. Iya. Itulah yang menjadi kesibukan Prof Hasnawi akhir-akhir ini. Gitu. Iya, betul. Jadi kembali ke Prodi, berteman kembali dengan para mahasiswa dan tentu sebagai orang yang sudah punya pengalaman, kita punya kegiatan-kegiatan juga sedikit-sedikit di luar kampus. Makanya tadi ada embel-embel Direktur Eksekutif VVRC itu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan besar juga nih. Ini kan kali kedua ya, Prof, kita bertemu di podcast Tribun Timur. Betul. Dan kali kedua ini sangat spesial karena ada tambahan jabatan nih di belakang. Dulu kita hanya menyebutnya Guru Besar dari Universitas Negeri Makassar. Dan kali ini ada Direktur Eksekutif dari VVRC. Sebenarnya apa nih, Prof? Boleh disampaikan buat Tribuners ketahui juga nih. Iya, jadi sahabat Tribuners, VVRC itu kan satu lembaga riset dan konsultan sebenarnya yang tidak hanya pada aspek politik, juga menyasar pendidikan, menyasar pemerintahan, menyasar kebijakan publik, dan tentu isu-isu strategis yang terkait dengan voice voters itu, jadi suara pemilih dalam konteks yang lebih luas. Iya. Dan mungkin udah jalan berapa lama, Prof? Ya, kalau resminya sih sudah ya baru 2 bulan, tapi sesungguhnya embrionya itu sejak dulu. Sejak kita teman-teman banyak, tentu dari media juga banyak, teman-teman aktivis, pengamat, ya dari situ sebenarnya embrionya. Kemudian hari ini beberapa waktu yang lalu kita tasbihkan dia menjadi sebuah lembaga. Gitu, Mbak. Baik. Berarti nanti ini dibantu, maksudnya segmentasinya adalah para mahasiswa atau seperti apa, Prof? Ya, dia umum. Jadi masyarakat umum. Jadi ketika bicara tentang tentu isu politik, ya tentu mahasiswa, masyarakat umum. Ya kebetulan sebagai ketua PGRI juga, ya tentu konteksnya nanti ada lembaga yang secara khusus juga membidangi pendidikan. Iya, secara teknis gitu ya? Secara teknis begitu. Oke. Berarti baru berjalan selama kurang lebih 2 bulan, baru disahkan begitu ya? Disahkan, tapi mungkin pupuknya udah lama nih. Pupuknya sudah lama disemai. Oke, udah lama disemai. Dan mungkin untuk mengisi juga waktu-waktu yang sudah ada juga nih, Prof. Betul. Cuman kan sebelumnya menjadi WR1 itu banyak kesibukan ya, Prof? Betul. Bicara kerja teknis dari pagi sampai
malam bertemu dengan segala macam persoalan dari masuk mahasiswa sampai selesai kan. Jadi dari masuk kuliah, kemudian kuliah sampai dia selesai sarjana, ya itulah tugasnya wakil rektor bidang akademik. Ya. Kalau berbicara tentang pilkada serentak, iya, kita langsung masuk saja nih, Prof. Setelah tadi mungkin kita mengulas sedikit bagaimana lembaga VVRC hadir. Ini kali ini kita bahas lagi lebih lanjut terkait tema kita nih, politik dan pendidikan. Kalau berbicara tentang politik atau juga pilkada serentak yang kita ketahui bersama nih, di hari kemarin kan merupakan hari terakhir pendaftaran untuk para bacakada bakal calon kepala daerah nih. Nah, untuk melihat pilkada serentak di tahun 2024 khususnya nih, Prof. Kita berbicara di tahun ini dan di tahun 2019 mungkin. Apa perbedaan signifikan yang terjadi? Iya, kalau secara normatif yang berbeda kan yang pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Benar. Jadi ambang batas yang dulu PT-nya 20% sekarang menjadi turun 7, jadi 7,5. Nah, ini kemudian tentu membuat partai lebih agile, lebih lincah bagaimana memanfaatkan peluang yang ada, dan terbukti pasca putusan MK itu beberapa kontestasi konstelasi juga berubah dan ada perubahan, ada yang menarik diri, ada yang masuk baru dan seterusnya. Ya, itu yang menurut saya sangat signifikan yang membuat semakin dinamis dinamika politik kita ini, apalagi setelah mundurnya Airlangga misalnya sebagai ketua umum Partai Golkar, itu betul-betul membuat konstelasi ini bisa berubah. Dan menurut saya ini baru gelombang 1. Benar? Saya memprediksi akan ada gelombang kedua kalau tidak hati-hati. Baik. Iya. Kalau tidak hati-hati ini seperti apa nih maksudnya? Iya. Biar kita juga perlu antisipasi mungkin masyarakat juga atau mahasiswa bahkan di tingkat pendidikan. Iya, jadi kalau kita lihat kan ini penyerahan S1 KWK SK ini sudah ke partai, dan dari 27 sampai 29 kemarin udah selesai. Nah, ada interval waktu dari masa pendaftaran 29 Agustus berakhir sampai 22 September. 22 September itu baru hari penetapan. Artinya apa? Sangat berpotensi untuk kemudian ada dinamika, bahkan mungkin turbulensi yang bisa terjadi kalau ini tidak dikawal dengan baik. Dan menurut saya kalau belajar dari ronde pertama yang saya sebut tadi sebelum pendaftaran, di ronde kedua ini sebelum penetapan boleh saja ada terjadi hal-hal yang mungkin berbeda dari yang mendaftar kemarin. Agak plot twist ya. Iya. Oke, kira-kira mungkin kalau berbicara tentang potensi begitu, ada turbulensi dan sebagainya, maka langkah-langkah kita nih sebagai masyarakat sipil mungkin atau masyarakat secara umum itu harus mengawalnya seperti apa nih, Prof? Apalagi kan kalau berbicara tentang perwakilan rakyat, bahkan kita ketahui bersama juga pada putusan kemarin perwakilan rakyat juga mendukung untuk melakukan rapat secara langsung nih, Prof. Iya, jadi kalau saya sebenarnya lebih kepada bagaimana pasangan calon atau tim pemenangan untuk tidak larut terlalu dalam dari dinamika politik yang ada, karena kalau ini mereka biarkan maka popularitas, akseptabilitas dan elektabilitasnya itu bisa fluktuatif. Nah, ini kan mereka harus jaga. Kalau mereka sudah di posisi popularitasnya agak tinggi, ini harus dikendalikan untuk kemudian tidak bergerak turun. Nah, begitu pula kalau yang elektabilitasnya misalnya masih sedang-sedang, bagaimana mengupgrade ini dengan cepat, dan itu yang mereka harus lakukan. Dan sebagai masyarakat saya kira kita tentu sambil mengawasi tanda petik, mengawal putusan-putusan yang terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak 27 itu, ya kita tentu berharap masyarakat bisa menerima perubahan-perubahan yang ada, karena ya kita tahu transisi demokrasi seperti negara kita ini memang membutuhkan perjalanan panjang, dan kadang kita harus bersabar secara kolektif kemudian menerima kondisi yang ada, tapi yang penting tidak terlampau ekstrim. Ini kan dari segi masyarakat nih. Kalau kita kembali lagi ke tema kita, Tribuners dan juga Prof, kita akan melihat juga bagaimana netralitas dari kampus sendiri pasca reformasi. Apakah mungkin ada sedikit banyak perubahan, Prof? Iya, sahabat Tribuners yang saya hormati, kalau kita lihat praktik selama ini ya, jadi sebelum reformasi itu betul-betul saya sendiri merasakan sebagai aktivis di masa itu. Sebelum reformasi ya betul-betul
keterbatasan ruang untuk kemudian berekspresi itu bisa kita hitung betul-betul terbatas. Nah, pasca reformasi ini kita dapat semua, meskipun tentu dengan perencanaan yang tidak seperti sebelumnya, jadi tiba-tiba datang kebebasan ini. Nah, inilah yang kemudian berfluktuasi. Kadang kita menerima sebagai sebuah sebagai sebuah amanah yang harus kita jalankan, tapi di saat yang lain justru ini berbahaya misalnya. Nah, inilah yang menurut saya politik terutama di kampus ya, itu berbeda. Kalau dulu ya bagi kami aktivis mahasiswa, saya masih ingat betulan Mbak Vio, saya ketua senat mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang pertama. Baik. SNPT tahun 90. Dulu ingat saya itu rasanya nggak ada partai yang berani masuk kampus. Partai politik itu meskipun waktu itu hanya 3 ya hanya 2 sebenarnya, ada P3 dengan PDI plus Golkar. Waktu itu Golkar belum disebut partai. Nah, itu tidak ada yang berani masuk kampus. Kalaupun masuk kampus betul-betul itu terbebas dari kepentingan yang kepentingan politik. Jadi betul-betul near kepentingan politik. Nah, kalau hari ini saya kira pasca reformasi ini sebuah keadaan yang juga mesti kita terima. Nah, netralitas kampus betul-betul diuji. Jadi teman-teman partai atau yang berafiliasi dengan partai masuk kampus itu lumrah. Baik. Nah, lumrah, tetapi tentu ada batasan-batasannya. Kampus adalah wilayah yang tentu harusnya menjadi medium bagi praktisi. Apalagi kalau sekarang kampus ada namanya praktisi kampus. Politisi itu praktisi. Dia bisa ngajar misalnya di ilmu politik, dia bisa ngajar di hukum, misalnya ngajar tentang demokrasi, mengajar tentang hak asasi manusia, dan menurut saya ini lumrah. Nah, yang tidak boleh itu betul-betul praktek politik itu atau politik praktis itu dilakukan seperti ketika di luar sebagai seorang politikus. Itu nggak boleh kalau di kampus. Berarti bahkan seorang dosen saja itu bisa dikatakan seorang politikus di kampus. Iya, sebenarnya kalau praktek politik ya, praktek politik di kampus itu lumrah. Anak-anak kita yang ada di mahasiswa, mulai dari himpunan, kemudian badan eksekutif mahasiswa, terus di Maperwa atau mungkin di unit kegiatan mahasiswa UKM, itu kan kontestasinya juga kontestasi politik, tanda petik. Ya, mereka saling mempengaruhi. Siapa yang banyak dukungannya itu yang menang. Itu praktik politik. Tapi ketika bicara tentang politik praktis dalam hubungannya dengan ASN sebagai dosen, ini yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu tadi, untuk menjaga agar layanan terhadap mahasiswa, layanan terhadap masyarakat itu tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan lain. Ada benteng gitu ya, harus dipisahkan gitu. Oke, tapi ketika mungkin dosen menjadi tim pemenangan, apakah itu relevankah hari ini di Universitas Negeri Makassar? Ada hal seperti itu atau mungkin fenomena seperti itu lumrahkah di tingkat perguruan tinggi? Ya, kita harus bedakan dulu ya. Ada tim pemenangan resmi, ada yang tidak resmi. Itu faktual itu. Yang resmi itu yang terdaftar di KPU tidak boleh ASN dong. Baik. Tapi ketika mereka menjadi tanda petik mereka konsultan, mereka membantu sebagai tim pemenangan dalam struktur yang tidak terdaftar. Itu menurut saya banyak yang seperti itu. Jadi kayak job site gitu ya? Iya, itu kerja sampingan itu yang tidak boleh itu kalau mereka nampak dan terdaftar itu tidak boleh. Ya, sama dengan kalau bicara tentang money politik, yang tidak boleh itu adalah tim pemenangan yang terdaftar. Kalau masyarakat umum, monggo. Ya, ini yang menurut saya bagian dari kita dorong terus agar edukasi seperti ini sebenarnya pada titik tertentu harus tidak boleh terjadi. Oke, jadi sedikit ada benang merah yang sudah Vio dapatkan bahwa memang kalau kegiatan-kegiatan secara teknis atau praktis mungkin di lingkungan kampus pun mahasiswa sudah melakukan hal tersebut di organisasi atau mungkin komunitasnya. Lantas mungkin kalau untuk menjabarkan definisi netralitas kampus itu bagaimana Prof untuk bisa menyadarkan mungkin atau memberi pengetahuan bagi masyarakat yang belum terlalu paham nih? Iya. Jadi kampus itu kan masyarakat ilmiah sebenarnya. Di sana ada mimbar kebebasan. Dan banyak aktivitas yang menurut saya itu aktivitas yang kemudian bisa diisi oleh orang-orang partai. Jadi kedatangan pejabat negara yang juga tidak lain adalah pengurus partai ke kampus
apalagi ketua umum partai itu lumrah masuk kampus. Dan ketika mereka datang, nah kita di kampus ini sepanjang tidak menggunakan atribut partai yang berlebihan, tanda petik, nah itu menurut saya bagian yang menjadi kenyataan sekarang. Kampus tidak boleh juga terpisah dengan kehidupan politik. Baik. Karena kalau dia terpisah, boleh jadi ada miss nanti di sana, dan ketika intinya sebenarnya kalau saya mau bilang, ya teman-teman partai itu harus mampu menampung, menyerap aspirasi kampus. Ya tentu ada dosen, ada mahasiswa, ada tenaga kependidikan yang kemudian itu melahirkan kebijakan yang mereka bisa suarakan, sehingga kehadiran orang partai di kampus itu tidak dalam rangka kampanye, silakan. Tapi kalau kampanye itu yang tidak boleh. Jadi mereka datang mengisi kuliah umum, mengisi kegiatan seminar sebagai pembicara, itu lumrah hari ini di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tapi kalau ada selipan mungkin dari konsep silaturahmi nih atau anjang sana ke beberapa kampus. Itu lain itu, itu lain. Tapi jadi dikemas dengan kampanye gimana? Nah, itulah sebenarnya kita ini kan kadang terjebak pada aturan normatif. Jadi praktek yang dilakukan sebelum tahapan pemilu misalnya, ya pilkada hari ini dengan sebelumnya sebenarnya praktek yang sama. Hanya karena ada batasannya, kalau sudah masuk tahapan itu melanggar, kalau belum itu yang tidak. Nah ini yang menurut saya, ya kita di kampus juga ya tentu paham yang seperti ini. Iya. Berarti pihak kampus yang harus jeli. Iya, kita yang harus jeli, dan menurut saya perguruan tinggi dimanapun itu pasti punya value, punya nilai untuk memastikan bahwa tidak boleh terjadi ajang politik praktis untuk kemudian mempengaruhi, yang kemudian apalagi itu bisa membuat tingkat layanan warga kampus atau ASN, dosen, pegawai di kampus terhadap mahasiswa dan masyarakat itu berubah karena itu tadi. Oke, berarti kalau kita muncul lagi pertanyaan baru nih, ketika pertanyaan baru mengenai apa sebenarnya tantangan utama oleh kampus, maksudnya yang dirasakan oleh kampus dalam netralitas kampus hari ini? Ya, kalau saya melihat kan perkembangan peradaban yang ada hari ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Benar. Nah, ketika kemudian teknologi ini menjadi bagian keniscayaan di perguruan tinggi, yang kemudian itu sumber informasinya hari ini kita bisa dapat di mana-mana, maka kemudian kehadiran politisi sebagai praktisi menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, saya bilang tadi Mbak Vio, kampus hari ini dengan kurikulum Merdeka atau kampus Merdeka yang hari ini ada, sebenarnya kan ada program fleksib dari kementerian kita yang kemudian memberi ruang kepada praktisi termasuk media. Para wartawan bisa kerjasama membuat kelas kolaborasi dengan teman-teman dosen yang ada di kampus karena mahasiswa butuh itu. Baik. Kalau mereka nanti berkenalan dengan dunia nyata setelah mereka selesai itu terlambat. Hari ini didorong agar sejak mereka semester 5 itu dirancang agar mereka sudah bisa aktif, mereka bisa merasakan kehadiran para praktisi di kampus untuk kemudian mereka menyerap ilmunya. Bahkan itu menjadi salah satu indikator kinerja keberhasilan perguruan tinggi. Masuk IQ3 namanya. Jadi dosen berkegiatan di luar kampus, kemudian yang IQ4 itu praktisi masuk mengajar, ini bagian yang saling terkait. Jadi saya kira mungkin teman-teman di Tribun ya, Tribuners, itu banyak sekali adik-adik kita yang hari ini praktek karena itu didorong agar mereka ini tidak hanya jago teori tapi bisa praktekkan. Mereka bisa menjadi seorang wartawan yang hebat, menjadi kolumnis yang hebat, itu harus hadir di tempat di mana mereka bisa ada atmosfer itu yang diciptakan. Ya. Jadi pernyataan terakhir atau kalimat terakhir Prof. Hasnawi ini seakan-akan vibes WR1-nya masih ikut. masih harus memberikan wadah kepada masyarakat atau juga lebih tepatnya kepada mahasiswa gitu ya, untuk bisa lebih mengenal lagi bagaimana sebenarnya netralitas atau bagaimana seharusnya mahasiswa itu melakukan dan juga mempelajari lingkungan saat ini gitu. Tapi kalau berbicara tentang faktor pendukung mahasiswa atau mungkin masyarakat yang sampai saat ini masih melakukan pelanggaran netralitas, kira-kira faktor apa nih, Prof? Ya, inilah sebenarnya yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama.
Saya di mana-mana di mahasiswa saya, baik S1, S2 maupun S3, saya selalu memberikan pencerahan tentang gelombang demokrasi yang terjadi pada negara-negara yang memang mengalami perubahan peradaban demokrasi prosedural ke demokrasi yang ideal, ke demokrasi yang substansial. Ini perjalanan panjang. Saya selalu bilang sama adik-adik mahasiswa, Anda jangan terlalu cepat menyandingkan praktik peradaban demokrasi di Amerika dengan Indonesia. Amerika merdeka 1776, kita merdeka 1945. Butuh 169 tahun sekian untuk kemudian kita sama. Jadi apa yang terjadi hari ini di Indonesia sesungguhnya adalah bagian dari praktik demokrasi yang dijalankan pada demokrasi katakanlah seperti Amerika. Jadi nggak bisa disandingkan tiba-tiba praktik di sana karena banyak hal yang berbeda. Mereka punya hanya sistemnya 2 partai, kita multi partai, kesadaran hukum masyarakatnya, berpolitiknya relatif karena mereka peradabannya sudah semakin tinggi. Kita baru belajar. Masih banyak orang-orang kita yang kemudian memilih pilihannya itu tidak melihat program, tidak melihat visi misi, tapi melihat siapa dia, atau bahkan tidak lagi melihat siapa dia, tapi siapa yang beri dia apa-apa. Nah, ini kan saya kira, tapi ini menjadi bagian yang harus kita lewati. Iya. Lantas untuk melewati itu kan harus ada pemahaman lagi nih. Ini kan kita masih stepnya masih belajar, Prof. Beda dengan yang di Amerika, mereka sudah punya pemikiran lebih terbuka lagi. Nah, apakah mungkin ketika, maksudnya kapan hal ini, apalagi kalau berbicara tentang politik uang, akan berakhir kira-kira? Ya, kalau politik uang sih, kalau menurut saya ya, politik uang ini tidak bisa hilang. Ya, jadi yang berbeda itu adalah terminologi kita yang harus berkembang. Baik. Jadi antara cost politik, ya biaya politik dengan money politik ini yang harus kemudian diterjemahkan secara rigid. Kenapa? Karena praktiknya selama ini misalnya ya kita tidak menutup mata, ini musim pilkada. Ya, siapa yang memberi mohon maaf misalnya uang bensin, ada sembako itu diambil, tapi itu tidak ada ikatan atau bisa kita pastikan bahwa ketika mereka diberi mereka akan pilih kita, itu belum tentu itu. Nah, menurut saya inilah yang terus kita kembangkan. Kita mendorong agar teman-teman partai itu betul-betul berkontribusi untuk menjalankan fungsinya sebagai fungsi mengedukasi masyarakat. Nah, tidak bisa misalnya masyarakat umum, civil society saja kita harapkan. Orang partai yang ada di situ juga harus memberikan contoh, teladan, bagaimana seharusnya partai memperlakukan warga, misalnya ya tidak hanya memperhatikan ketika ada kontestasi, tapi itu panjang perjalanannya. Dan menurut saya ini kita belajar. Itulah kalau saya biasa bilang sama mahasiswa, jangan kaget kalau aturan itu berubah. Karena aturan itu berubah untuk merespon perubahan yang ada. Kita tidak bisa paksa tetap menjalankan sesuatu misalnya yang mungkin sudah tidak sesuai, sementara peradaban ini berubah, kebiasaan masyarakat berubah. Sama misalnya, hari ini bisa kita larang orang kampanye, tapi sosial media siapa yang larang? Kampanye sosial media itu juga menurut saya efektif. Itu sama misalnya, ya kalau mohon maaf misalnya teman-teman para pasangan calon atau tim pemenangan membuat sosial media, ada TikTok-nya, ada YouTube-nya, kemudian itu dipromosikan, ada Facebook, itu kan bagian dari kampanye. Dan menurut saya itu belum kita atur secara cermat itu. Ya beda kalau kampanye yang ada selama ini kita anggap kampanye, kita mendatangi tempat, ya di situ tertutup, ada terbuka, ada peserta, ada partai atau kontestan, ya selesai. Kalau ini kan itu berjalan itu. Dan ada inovasi yang terjadi. Iya, ada inovasi di situ. Oke. Dan yang menarik mungkin satu kalimat dari Prof. Hasnawi tadi adalah ketika Prof. Hasnawi sampaikan kepada mahasiswa, jangan kaget ketika ada peraturan yang berubah. Karena ini akan juga berdampak lah pada kehidupan kita. Lantas mungkin kalau berbicara tentang adanya perubahan peraturan dan sebagainya, ada aksi juga yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebenarnya Prof. Hasnawi setuju dengan aksi-aksi demo serupa nggak yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mungkin memprotes peraturan-peraturan yang baru saja langsung mau diubah? Ya kan prinsipnya berdemokrasi itu apalagi diatur dalam undang-undang
kebebasan menyatakan pendapat itu tidak masalah menurut saya. Dan ya saya jujur mengatakan sebagai mantan aktivis ya, itu dunia kita, dunia menyampaikan, dan masyarakat berharap mahasiswa itu menjadi corong kebenaran yang kemudian ya nir kepentingan, yang penting itu nir kepentingan, kita berjuang memang untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang kadang menjadi problem adalah di titik lapangan. Jadi ya kalau kita mau menyandingkan ya aksi itu ya ternyata kan ada aksi yang tidak di jalan juga, atau ada aksi yang menurut saya monumental, fenomenal, tapi tidak menutup jalan. Nah, inilah yang kemudian menjadi anomali. Ini kan kemarin Prate, mohon maaf saya kalau boleh menyebut, ini kan anomali kita, paradoks kita. Adik-adik mahasiswa itu memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan yang harusnya mereka perjuangkan. Tapi kemudian dia berhadapan dengan masyarakat. Lalu masyarakat misalnya masuk kampus, ini kan menurut saya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ya, apakah ada yang salah di situ, ada something wrong di situ? Apakah mahasiswa cara mereka menyampaikan, cara mereka melakukan aksi yang tidak diterima masyarakat, atau masyarakat yang keliru memahami pergerakan ini yang harus dicari polanya agar kemudian tidak lagi terjadi ada, mohon maaf, ada masyarakat masuk nyerbu kampus yang kemudian ini menimbulkan kerugian, kekhawatiran, karena menurut saya itu tidak sehat. Nah, adik-adik mahasiswa itu berjuang ya, kecuali kalau mereka disusupi, lain cerita. Ada mereka disusupi atau ada kepentingan di balik itu, menurut saya itu harus kita lawan. Tapi sepanjang itu murni, menurut saya ini yang harus kita cermati dengan baik, Mbak Vio. Oke, berarti ini antara mahasiswa dengan masyarakat tadi. Kita kembali ke kampus lagi, Prof. Ya. Ketika kampus sendiri punya peran begitu untuk bagaimana kebutuhan akademisnya itu terpenuhi atau maksudnya berjalan dengan lancar dengan adanya mungkin tekanan-tekanan politik yang terjadi di luar. Ini kan juga kadang tidak bisa sejalan nih. Ketika mungkin ya kita kembali lagi ketika akan melakukan aksi demo, itu kan ada juga nih jadwal akademis yang harus dipenuhi. Nah, kalau Prof sendiri mungkin melihat hal ini. Nah, ini kan berbicara tentang netralitas kampus lagi nih, atau juga mungkin bagaimana kampus mengawal isu-isu atau juga diskursus sosial dan juga politik. Nah, yang mana harus dipentingkan dulu nih, Prof? Ya, kalau pertanyaan Mbak Vio tadi ini saya teringat dengan ACO. Masih ingat ACO ya? Jadi dia, ACO itu kan singkatan dari akademik, cinta, dan organisasi. Nah, ini Prate akademik, cinta, dan organisasi, inilah dunianya mahasiswa. Jadi ketika mereka itu ada di kampus ya, mereka tetap harus menjadi orang yang secara akademik harus selesai tepat waktu atau selesai pada waktunya yang tepat misalnya. Tapi mereka tentu ada pergolakan, ada dinamika, ada cinta di situ misalnya, kemudian ada organisasi. Nah, menurut saya, ya adik-adik mahasiswa ini yang harus mempelajari atau bisa menilai prioritas yang mana. Ya tentu saja, jika isunya itu adalah isu yang mungkin tidak harus meninggalkan kuliah, ya nggak perlu. Tapi kalau isunya memang harus meninggalkan kuliah dan menurut saya itu untuk kepentingan masyarakat yang banyak, ya itu ya dosennya aja yang mengerti. Kalau seperti saya yang pernah jadi aktivis mahasiswa, no problem. Ya oke, kita bisa ganti itu, tapi ingat ya, Anda demo jangan merusak, Anda aksi menyampaikan betul dengan keadaban yang ada. Tidak merusak fasilitas umum. Tapi kalau itu Anda rusak, ya itu berarti itu yang sebenarnya bagian dari proses pembelajaran yang saya sebut tadi, transisi demokrasi. Demokrasi di satu sisi mengharuskan ada kebebasan, tapi di situ harus hadir keteraturan, harus hadir hukum. Karena kapan tidak ya yang terjadi kebablasan. Bentrok dan sebagainya. Bentrok dan sebagainya. Berarti dalam hal ini Prof Hasnawi itu bukan dosen yang strict, gitu. Tidaklah. Ya, karena juga melihat pengalaman Prof Hasnawi juga ketika menjadi aktivis itu bagaimana melihat proses ini sebagai pembelajaran, gitu ya. Kalau berbicara tentang ketidaknetralan tenaga pendidik, mungkin kita kembali lagi ke kampus. Kira-kira sanksi apa yang pantas diberikan
ketika ada tenaga pendidik yang tidak netral nih? Ya, kalau sebenarnya sanksi yang terkait dengan ketidaknetralan itu sebenarnya diatur dalam Undang-Undang ASN. Jadi ketika teman-teman itu tidak netral, itu klasifikasi pelanggarannya ada, ya boleh misalnya ada teguran keras, ada teguran tertulis, ada bahkan sampai pada titik pemecatan. Kalau misalnya itu benar-benar melanggar netralitas pegawai yang memang menjadi tidak boleh dilakukan sama sekali. Ya. Berarti itu kembali ke aturan ASN gitu ke aturan ASN, betul. Berarti bukan dari secara personal lo gitu? Oh bukan. Harus menghakimi dan sebagainya? Iya, karena kan sebenarnya kan kita masyarakat ini termasuk orang kampus itu son politikon. Kita ini makhluk politik. Artinya tidak bisa hidup tanpa kehidupan politik karena kehidupan kita adalah kehidupan politik. Ya, kita hari ini misalnya melakukan sesuatu ya ada aturannya, ada undang-undangnya dan kita ikut di situ ya itu kehidupan politik. Baik. Ya, berarti memang secara tidak langsung kehidupan sosial ini atau kehidupan sehari-hari kita ini sudah ada unsur-unsur politiknya yang terjadi. Iya, betul. Kalau berbicara tentang pilkada lagi, Prof. Iya. Ini kita melihat juga beberapa, maksudnya kita secara tidak langsung lah, in general aja kita berbicara bahwa bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi untuk kontestasi pilkada itu rata-rata yang ikut serta adalah kalau bukan istri, anak atau saudara, ada hubungan saudara. Yeah. Nah, melihat fenomena ini sebenarnya adakah kritik yang ingin disampaikan Prof. Hasnawi atau mungkin ada statement yang mau disampaikan bagaimana fenomena ini terjadi? Ya, kalau kita bicara aturan politik dinasti atau kita bicara fakta hari ini, ya faktanya seperti itu. Jadi kalau misalnya seorang bapak punya anak, ya ada aturannya. Mereka tidak boleh misalnya ikut ini, tidak boleh ikut itu kalau bapaknya atau ibunya partai ini, partai itu. Itu ada aturannya. Tapi secara naluriah sebenarnya itu menurut saya tidak masalah. Ya tidak masalah kemudian kalau ya ini kan masyarakat kadang melihat kalau itu dipaksakan tanda petik. Tapi kalau ini mengalir saja ya siapa sih seorang pengusaha kan juga mengkader anaknya jadi pengusaha juga. Benar. Hampir seluruh pengusaha yang hebat itu mengkader anaknya menjadi seorang pengusaha yang hebat pula. Jadi iya biasanya kan ya misalnya kita lebih spesifik ini dokter rata-rata kan anaknya jadi dokter karena kehidupan dokter itu atau anak yang sebelum jadi dokter ini lihat bapak ibunya ya melihat pasien dan seterusnya sehingga masuk ke dokter jadilah dokter ya sama dengan partai menurut saya. Tidak boleh kita salahkan kemudian kalau seorang politisi anaknya juga jadi politisi itu tidak haram itu. Yang tidak boleh adalah kesan memaksakan melabrak aturan, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau sepanjang dalam koridor hukum dilakukan ini, saya prediksi kita akan terbiasa. Kita akan terbiasa menerima bahwa dia menjadi politisi bukan karena bapaknya, bukan karena ibunya, tapi dia punya kapasitas untuk itu, dia punya kapabilitas menjadi seorang politisi juga. Dan bahkan juga sudah berlangsung dari lama. Iya, sudah lama kan Pak Adnan itu kan dulu judicial review tentang politik dinasti yang kemudian itu diterima. Jadi sebenarnya tidak ada problem. Yang problem itu kalau kita menganggap masyarakat menganggap ini ada pemaksaan, ada kemudian dianggap ini berlebihan, ekstrim. Nah itu. Tapi kalau sepanjang ini normal saya kira banyak kok yang seperti itu. Oke, dan itulah kebenaran yang diperjuangkan oleh mahasiswa ya? Iya, betul. Oke, Prof. Hasnawi, mungkin secara spesifik lagi nih, kurang lebih 26 tahun reformasi sudah kita rasakan, bukan saya sih, lebih ke Prof. Hasnawi sih, sudah merasakan hal tersebut. Bagaimana Prof. Hasnawi mungkin melihat pendidikan hari ini dengan di reformasi sebelumnya, pasca sebelumnya? Ya, jadi kalau bicara tentang pendidikan sebenarnya kan yang ingin saya sampaikan tentang politik pendidikan. Kita juga atau pemerintah juga sesungguhnya itu harus memiliki politik pendidikan yang bisa kita baca. Katakanlah misalnya, kita selalu menunggu bahwa akan ada masa yang disebut dengan generasi emas, 100 tahun kemerdekaan, 2045, yang kemudian kita melihat ya kalau tempo dulu betul-betul
Ya, kita melihat perjalanan panjang pendidikan kita itu menurut saya itu belum tersentuh banyak teknologi. Tapi hari ini dengan kehadiran teknologi, saya biasa bilang teknologi ini majunya tidak hanya pesat tapi dahsyat. Sehingga kalau dia maju pesat dan dahsyat, cara pandang pendidik atau guru, dosen itu harus seirama dengan perkembangan peradaban objeknya dan subjeknya, yaitu siswa atau peserta didik atau mahasiswa. Nah, kapan kita tidak memiliki preferensi yang kemudian bisa menghubungkan antara kita sebagai generasi yang mentransformasi, kemudian mahasiswa atau siswa sebagai generasi yang menerima transformasi, itu ada miss di situ. Nah, inilah yang saya ingin katakan bahwa ya kalau mau jujur kan pendidikan juga menjadi bagian dari politisasi. Jadi ketika kemudian saya masih ingat awal-awal reformasi itu kan kita euforianya luar biasa sekali, kemudian ada putusan yang melahirkan di Undang-Undang Dasar bahwa anggaran pendidikan itu 20% dan seterusnya, yang kemudian ini dielaborasi dalam banyak hal di tingkat daerah pada saat kampanye. Pendidikan gratis, ya kan? Kemudian seragam gratis. Ini sebenarnya adalah praktek baik. Sepanjang itu tidak dilarang, sepanjang itu bagian dari kita melihat bahwa ini ada sisi kelemahan. Banyak masyarakat kita yang tidak sekolah karena tidak mampu membayar, ada pendidikan gratis. Banyak masyarakat kita yang tidak mampu punya baju seragam, ya ada yang menyiapkan calon. Kalau saya terpilih, saya akan siapkan pakaian gratis. Dan menurut saya itu sah-sah saja. Nah, akan ada titik di mana ini semua akan kita tanggalkan nanti ketika betul-betul demokrasi kita sudah matang, tentu tingkat kehidupan masyarakat kita juga sudah bagus. Nah, hari ini menurut saya inilah yang sedang kita praktekkan. Bahwa ada kelemahan menurut saya itu wajar. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kalau kita bicara tentang kemajuan demokrasi, kemajuan peradaban demokrasi ibarat tangga, ada 5 tangga, tidak bisa kita lewati tangga 5 ini kalau tidak melewati tangga 1, tangga 2, 3, dan 4. Dan ini adalah proses yang akan membuat kita semakin matang dan dewasa, menerima bahwa perbedaan itu sebuah hal yang biasa, pilihan yang berbeda itu hal yang biasa, dan menurut saya inilah yang akan terjadi nanti. Memang kalau hari ini rasanya orang berbeda partai dalam satu keluarga kan tidak wajar, tapi ke depan ini akan ada masa di mana orang melihat bahwa ya wajar bapaknya, ibunya, keluarganya dari partai yang beragam, dan menurut saya ini sesuatu yang lumrah dan ini harus kita jalani. Saya sering istilahkan kalau di proses pembelajaran Mbak Pio ya, bahwa demokrasi yang substansial atau demokrasi yang ideal itu sesungguhnya lahir dari proses-proses demokrasi prosedural. Nah, untuk sampai di demokrasi yang ideal butuh pengorbanan. Bahkan pada titik tertentu ada yang jadi tumbal. Jadi saya biasa bilang sama mahasiswa, ya sudah, ini harus kita terima, yang penting Anda jaga, Anda tidak jadi tumbal, Anda tidak jadi korban. Benar. Iya, itu saja. Jadi main aman. Iya. Jadi rasa aman lah. Pokoknya tadi yang bisa di-highlight juga adalah bagaimana proses pendidikan atau juga perpolitikan itu harus step by step. Ya, tidak ada kesan pemaksaan begitu. Betul. Lantas, mohon izin Prof. Hasnawi mungkin untuk memberi closing statement, bisa memberi saran kepada anak-anak muda nih yang mungkin tertarik untuk terjun ke dunia politik, tapi mungkin masih maju mundur, dan mungkin tentunya tadi sudah ada pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan Prof. Hasnawi bahkan kepada mahasiswanya, itu kan sudah membuka wawasan kita juga nih. Nah, untuk itu sekali lagi untuk khususnya bagi anak-anak muda yang baru mau terjun ke dunia politik, silakan. Ya, kalau itu ceritanya tentang generasi muda, saya ingin memberikan pesan bahwa kalau di negara kita yang transisi demokrasi seperti ini, yang namanya paradoks demokrasi, anomali demokrasi, bahkan dalam ilmu politik kita mengenal yang namanya demokrasi semu, demokrasi beku bahkan, ini sesuatu yang akan silih berganti dirasakan dan menjadi tantangan bagi generasi muda yang ingin terjun di politik. Mereka harus menghitung ketika terjun di politik, ya adagium yang selama ini biasa kita dengar, tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Ya, ketika Anda sudah bisa menerima itu, bahwa Anda berbeda meskipun saudara, Anda berbeda meskipun hubungan darahnya bapak atau ibu kandung,
maka pada titik itu Anda bisa masuk. Tapi kalau Anda tidak berani menerima itu sebagai sebuah kenyataan, ini harus Anda tahan dulu sampai kemudian benar-benar bisa melihat, oh iya, saya berbeda partai dengan, ini kan terjadi hari ini. Saudara berbeda partai karena beda dukungan. Bagaimana seharusnya dia bersikap? Ikut partai, ikut kakak, ikut adik, ikut bapak, atau ikut ibu. Nah inilah yang kemudian akan menjadi pelajaran berharga. Kalau seorang yang kemudian patriot sejati sebagai orang partai, dia harus ikut partai. Nah kalau dia tidak bisa terima, saudaranya yang lain tidak bisa menerima bahwa, loh kok ini kan kita saudara, masa kok ikut partai? Inilah yang kemudian harus kita bangun kedewasaan kita, kematangan kita untuk berpikir bahwa ketika kontestasi seperti ini, ada perbedaan pilihan, ya Anda harus ikut pada partai. Karena yang ikut kontestasi itu bukan keluarga, yang ikut kontestasi itu adalah partai. Dan ketika partai mengatakan kita dukung ini, harusnya juga orang yang ada di partai itu. Nah inilah yang kemudian kita belajar. Sambil belajar, saya melihat ada kan banyak orang, bapaknya dia partai A, tapi bapaknya partai B atau ibunya partai C, dan ketika ada kontestasi dukungannya berbeda pada wilayah yang berbeda, atau pada tingkatan yang berbeda, itu terjadi yang seperti itu. Dan ya pada titik yang tidak ekstrim yang saya amati itu dibiarkan saja. Tapi ketika itu ekstrim, dia dengan gagah berani misalnya menunjukkan partai yang berbeda, ya dia harus siap resiko. Resikonya ya diganti misalnya. Dan menurut saya ya anak muda harus paham itu. Jangan tidak paham itu, karena kalau Anda tidak paham, Anda masuk, bisa juga frustrasi, bisa depresi, ikut-ikut saja. Betul. Berarti intinya harus siap menerima konsekuensi, apapun konsekuensinya begitu. Ketika sudah masuk partai gitu ya. Betul. Ya karena kalau berbicara tentang politik juga berarti masuk partai juga ya. Betul. Oke, cukup sekian Prof. Atau ada mungkin penyampaian lagi? Cukup. Saya kira ya itu tadi, kalau kita bicara tentang partai yang hari ini tentu kita harapkan benar-benar melahirkan calon-calon pemimpin bangsa, siapapun itu. Ya kita berharap sebenarnya pilkada serentak 27 November akan datang berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada perbedaan pilihan, itu keniscayaan. Kita berbeda, itu pasti. Dan saya kira ada titik temu nanti, siapapun yang terpilih ya kita bicara ya dia yang pemenang, dan kita harus support siapapun itu, menurut saya itu. Dan tentunya yang paling penting adalah pilkada serentak ini akan berlangsung dengan damai. Damai, betul. Ya, apalagi kan ini serentak nih di seluruh Indonesia. Betul. Bahkan nanti juga di Amerika Serikat akan ada pemilihan presiden. Iya, betul. Oke, terima kasih Prof atas waktunya, dan juga semoga perbincangan ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua, dan tentunya sehat sukses selalu Prof Hasnawi. Oke, makasih banyak Mbak Vio. Sukses juga Tribuners, juga sukses semuanya. Ya, baik. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Kampus. Dan tentunya tetap saksikan program reguler lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorena Jiretno mewakili Prof Hasnawi dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.